jiwa gue bangun di stasiun Jurang Mangu. Ini agak lucu ya karena pas gue ngerasain bangun tuh bener-bener kayak sebadan-badan gue yang bangun, jadi seakan-akan tuh utuh lah ya. Rasa utuh. Ya gimana gak kaget sih, gue tidur di rumah bangun-bangun di sana gitu. Iyalah, kaget lah. Halo, selamat datang kembali di channel gua Apeng Praditya yang tentunya program Cihota, cerita horor nyata. Yang pada malam Jumat ini, seperti biasanya gua akan menghadirkan narasumber yang memiliki pengalaman horor yang nyata. Nah, pengen tahu siapa dia? Simak ceritanya. Halo, Mas Putra. Yuk. Gimana, sehat ya? Sehat dong. Silakan Mas, perkenalan diri dulu deh. Oh, iya. Halo semuanya, nama gua Putra. Gua kerja di perusahaan kontraktor. Ya terkenal sih gitu aja, karena yang gue kisahkan ini bukan tentang kantor tapi tentang rumah gue. Oke, Mas Putra, sebelum masuk ceritanya, gue sedikit mengingatkan nih yang baru nonton, yang baru berkunjung di channel gue. Jangan lupa nih untuk tekan tombol like, subscribe, dan tekan juga loncengnya, komen juga, dan share juga agar channel gue tetap berkembang dan tentunya lebih semangat lagi untuk menghadirkan narasumber yang tentunya memiliki cerita yang lebih wow lah ceritanya. kurang lebih seperti itu. Nah, udah gak sabar ceritanya, kita simak ceritanya. Sebenarnya ini ceritanya tuh dimulai dari semenjak gue pindah ke rumah yang baru. Gue tuh orang yang nggak terlalu percaya gitu sama hal mistis sebelumnya. Sampai gue pindah di rumah yang baru sekarang di tahun 2011. Nggak lama setelah gue pindah langsung banyak hal mistis kejadian. Jadi lu sebelum pindah tuh 2011, lu tadi tinggal di mana? Masih dekat sih, cuma sedikit beda RW doang. Oh, masih daerah Masih rumah daerah juga. dekat sini. Kayak 2011 ya? Ya. Oke. 2 hari pertama gue pindah biasa-biasa aja. Tapi hari ketiga itu jadi hal yang membuat gue mulai percaya sama hal mistis. Oh, tadi nggak percaya? Berangkatnya tuh gara-gara kalau kita pindah rumah baru pasti kan langsung bagian kamar sama orang tua tuh, lu di sini, lu di sini, lu di sini. Dan gue dapat bekas gudang itu emang bener-bener pure gudang, pas dibuka bener-bener banyak jaring laba-laba, banyak barang-barang bekas di rumah lama sekalian mindahin. Berarti emang udah lama kosong apa gimana? Ya, udah lama kosong. Dan uniknya adalah pas mindahin itu mereka ninggalin beberapa barang. Ada 2 rangka ranjang kayu tuh sama cermin. Kebetulan ada ranjang kan, kalau di gua tuh kalau ada barang-barang kayak gitu udah saling pakai. Sayang lah ya kalau nggak dimanfaatin. Iya, gua pakai lah ranjang itu. Hari pertama masih aman, hari kedua masih aman, hari ketiga pas gua tidur tengah malam tuh gua megang pisau warna hitam. Gua nggak tahu pisau sih, bukan keris, bener-bener pure pisau. Pisau dapur. Gagangan kayu tapi nggak kayak pisau dapur, tetap jadul, tetap kayak golok tapi kecil gitu. Ya itu kayak pusaka lah mungkin ya bisa Iya. bilang. Cuman dia nggak bergelombangnya keris. Oke. Terus? Gue bayar tapi gue nggak bisa bergerak, gue cuma bisa ngeliat itu wujudnya. Ya kalau gue sebagai orang yang normal gue langsung kaget ya udah gue baca itu sih. Tapi begitu gue selesai baca, gue tarik nafas dalam-dalam karena masih belum bisa gerak. Begitu gue napas, gue kedip langsung lepas, hilang. Gue nyampe nyari-nyari kolong-kolong kasur udah nggak ada. Karena gue penasaran, gue cari kolong-kolong ternyata nggak ada sama sekali. Dan itu gue benar-benar sadar gue dapet benda pusaka itu. Terus gue kehilangan itu dan gue nyari-nyari. Kalau gue sudah keluarga gue nggak mungkin percaya sama gitu-gituan. Karena emang sekeluarga cuek gitu. Sebenarnya rumah lama nggak pernah ngerasain apa-apa. Kalau baru ngerasain kayak gitu ya gue cerita nggak bakal langsung percaya. Gue yakin banget. Ya gue cerita ke pasti ada lagi, kita punya teman-teman yang ngerti kayak gitu. Gue ujung-ujung cerita, dia bilang itu gue dikasih itu
sebenarnya emang tujuannya PDKT, cuma mungkin dia tahu gue nggak kuat megang itu, akhirnya mendingan nggak jadi dikasih. Dan tahu siapa yang ngasih lo itu kira-kira, teman lo Pasti bilang? itu entah si penjaga rumah atau yang punya rumah, nggak tahu. Bukan dari lo, tapi dari si penjaga rumah. Banyak yang bilang seperti itu. Iya. Dan bukan kondisi sih, pada saat itu lo masih sekolah apa? Udah Sekolah masih SMP, gue SMP kelas 3. Oh, SMP kelas 3. Oke. 2011. Oke, jadi yang pertama itu sudah diucapkan selamat datang memakai pisau itulah ya. Pisau yang Dan datang. udah, dan kejadiannya gue udah pisah, udah nggak ada datang lagi. Tapi di hari keempat Mhm. kejadian mistisnya tuh gue bangun tengah malam, selalu bangun tengah malam gitu. Karena seringan bangun ya gue pasti kan kalau bangun tuh karena gabut langsung ngecek HP, bangun cek HP, berapa jam kemudian tidur lagi, gue paksain tidur karena ada kegiatan sekolah pagi kan. Sampai suatu hari, beberapa hari gue bangun ngecek HP, gue notice di HP gue ternyata bangun setiap hari itu tepat jam 1:01. Oke lah, gue awalnya biasa-biasa aja, tapi lama-lama kok ini nggak sama angka ini, lama-lama nggak asing gitu, cuma beda hari tanggal doang. Itu berapa hari lo nyadar ternyata jam segitu umur lo bang? Kayak sekitar 10 harian gitu, karena saking seringnya apa ya, Baru nyadar lah. Cuma begitu notice itu semingguan gitu, gue udah males ngeliatnya, kayak pasti ini gue bangun segini lagi Udah. siapa maksudnya. Jadi gue nggak teratur secara tidur, sekolah, karena bangun tengah malam gitu terus. Gue paksain tidur pun tidur lama, tapi karena emang beban anak sekolah harus gue paksain tidur. Dan finalnya adalah sekitar hampir 2 bulan berjalan siklus kayak gitu. Di hari itu gue bangun, tapi bangun dalam kondisi badan gue enak banget rasanya ya. Gue coba duduk, pas duduk gue sadar, biasanya kalau kita bangun tuh ada aja badan kita yang kita gerakin, entah kaki Itu di malam yang sama? atau tangan kita. Beda itu setelah sebulan lebih. Oh, sebulan lebih yang lo nyadar setelah lo bangun jam itu? Karena itu rasanya benar-benar beda. Gue bangun, terus anehnya kok kaki gue nggak gerak sama sekali. Biasanya kan ada apa ya, refleks badan kita yang kalau kita bangun tuh entah baju lah bergerak atau apa. Ini benar nggak gerak sama sekali. Pas gue angkat tangan, tangan gue diem, tapi gue secara sadar gue ngerakin tangan gue, bahkan gue pas megang pinggiran kasur gue ngerasain. Tapi pinggiran tangan lo kasur. gak gerak? Iya. Mimpi kali gak? Gak mimpi, karena gue bener-bener ngerasain itu jelas banget. Sampai gue aja secara sadar gue pengen banget ngeliat diri gue lagi tidur, cuma kedepannya gila-gilaan. Berarti pas lo ngerasa lo bisa megang kasur lo bilang kan? Tapi tangan lo gak bergerak. Iya. Berarti kalau lo lihat dari mata cuma tangan satu nggak dua kan? Iya. Nggak dua. Jadi kayak semacam Gue tangan gue nggak ngeliat tangan gue yang bisa gerak itu, cuma ngerasain doang. Secara sadar tuh gue ngerasain kasur. Oh, megang mungkin gitu ya? Nah. Ya, siap. Dengan ketakutan gue yang tinggi, gue pilih ada coba dulu, gue tidur lagi seakan-akan gue kayak balik lagi ke badan gue. Gue tidur lama gitu merem, atau bangun pagi udah nyatu lagi. Itu berarti tengah malam lu bangun pas. Gue nggak ngeliat jam, gue nggak, karena emang udah nggak pikir panjang. Oh, intinya mendusin lah ya kalau bahasa ini. Akhirnya nyatu lagi, begitu nyatu lagi, gue telah ngerti apa yang terjadi semalam ya. Kayak semacam jiwa keluar gitu ya. Gue akhirnya pakai ilmu cocokologi gue ya. Dari jam yang ada sama malam itu gue tidur tuh ternyata ada korelasinya, dimana kenapa gue harus selalu bangun jam 1:01. Ternyata pas gue lagi jiwa gue kayak keluar gitu, ternyata itu nomor satu suara. Dan itu relevan sama satu Muharram juga, yang artinya itu satu-satu Iya benar. Terus kayaknya emang
kemarin tuh gue dibangunin terus, gitu kali mungkin komunikasinya mereka gitu ke gue. Tanda ya supaya lu jangan di sini deh, gue mau ngumpul. Dan pasti gue balik lagi dong ke temen gue yang nanti itu lagi. Nanya. Kalau ada temen gue mungkin itu sebenarnya maksudnya baik, bukan yang apa, bukan yang lu digangguin. Dan yang bikin lo keluar itu, ya itu tandanya ketika lo nggak ngerti apa yang dimaksud. Soalnya untuk Solo tuh kan sakral banget ya. Dan kebetulan emang kamar gue pas gudang, bangunan lama, bekas gudang yang ada buka-buka, bisa aja tuh kumpulnya mereka tuh kalau lo saat masuk Solo. Itu gede nggak sih gudang kira-kira? Super kamar 3x3. Oh standar lah ya, lumayan lah. Sayang banget jadi gudang. Makanya lu jadi kamar, makanya sayang gede gitu cuman jadi gudang. Dan gue pikir kejadian abis sampai situ doang, sampai di saat gue di rep-rep. Ternyata deket setelah itu kejadian lebih gila lagi datang. Apa gitu? Gue tidur dan jiwa gue bangun di stasiun Jurang Mangu. Ini agak lucu ya karena pas gue ngerasain bangun tuh bener-bener kayak sebadan-badan gue yang bangun. Jadi seakan-akan tuh utuh lah ya. Merasa utuh. Ya gimana gak kaget sih, gue tidur di rumah bangun-bangun di sana gitu. Iyalah, kaget lah. Gue yang gue lakuin adalah panik lah, gue harus kencang-kencangnya buru-buru mau ke stasiun. Maksudnya sekalipun gue lari, gue mau pulang ke stasiun lu, posisi lu di dalam stasiun. Bangun di inian, bangun di tempat-tempat duduk orang tuh. Yang biasa peron-peron yang orang duduk nunggu stasiun. Iya. Oh di dalam deket rel dong? Asli itu, iya bener-bener di situ. Gue itu hal yang paling gila ya. Gue bangun karena panik, gue harus ngeceng-ngecengnya, tapi pas gue lari mental gue. Tapi langsung gelap, begitu gelap baru gue jatuh ke kasur. Kencang banget rasanya. Sampai nyokap gue bangun kan. Kerubuk-kerubuk kasur mana-mana gitu. Gue bilang, gue tau nih ini apa, gue gak langsung cerita pokoknya. Nah itu pas lu ngerasa bangun di stasiun, kan biasa stasiun ada security, ada penjaga loket. Lu sempet karena kan itu area ruang orang yang mau naik kereta, kayaknya kalau ada satpam tuh di depan, tapi nggak tahu ya gue bakal sampai ketemu satpam. Ini aja gue baru lari sejarak kira-kira 20 meter lah, itu dari ujung ke ujung buat sampai ke depannya. Kan gue pernah ke Jurang Mangu, jadi gue hafal banget ke Jurang Mangu. Jadi bukan udah sempet keluar stasiun apa belum? Belum, masih stasiun. Oh masih dalam stasiun. Oke. Jadi begitu gue jatuh dari kasur, bener-bener badan gue sakit sih jadinya karena yang bener-bener jatuh. Ya selalu gue minta saran ke temen gue ini. Dia bilang tuh seandainya nyokap gue bangun lebih dulu sebelum gue bangun dari yang jatuh itu, mungkin selogis-logisnya dia lagi ngeliat gue lagi melayang. Terbang. Ini temen lu ini yang spiritual ini teman sekolah atau temen? Ini yang teman sekolah. Umurnya sepantar? Iya sepantaran. Ini bisa dibilang indigo mungkin, apa paranormal apa atau apa sebutnya kalau nggak tahu ya, kan kayak gitu-gitu kan kita nggak percaya. Begitu gue ngalamin sendiri baru gue berani cerita, dan dia ngasih pandangan-pandangan yang logis-logis yang mungkin bisa diterima sama akal sehat gue, jadi gue masih bisa nerima gitu. Berarti lo tetap mencerna juga ya, jangan sampai kan barang. Sama iseng-iseng sih, maksudnya sharing. Oh sharing. Sharing gitu. Yang pada akhirnya lumayan nyambung gitu pasnya. Oke sebentar lagi Mas Putra, sebelum melanjutkan nih ceritanya Mas Putra yang makin seru nih ke belakangnya, gue akan mengingatkan barangkali para viewers gua, para subscriber ataupun yang baru hadir, yang barangkali punya cerita yang horor yang pernah dialami, boleh kirim email di deskripsi ya, atau DM Instagram kita, gua tulis di deskripsi. Dan memang nanti ketika email masuk atau ada pesan di Instagram masuk, tentu kita akan baca yang nantinya kalian akan dihubungi oleh tim kita, tim Ciota. Oke, kita lanjut ceritanya. Nah, itu kan kejadian gue terakhir tuh bener-bener yang jatuh ke kasur. Kenapa gue terakhir? Karena setelah kejadian itu gue bener-bener nyari tahu apa sih yang ada di rumah ini, kok bisa gue terus yang kena gitu. Keluarga gue pada nggak kena.
Belum ada yang kena itu. Belum ada yang kena gitu. Berapa bulan lu nempatin rumah itu? Sekitar 4 bulan lah ya. Udah 4 bulanan gue research gitu, cerita ke tetangga bahwa gue pernah kayak gini. Sampai klimaksnya adalah gue tahu temen gue di situ, lu apa emang tidak di marti gitu di gudang, gudang itu pernah dibuka gitu, emang tahu orang-orang. Maksudnya kan tetangga-tetangga pasti pernah masuk lah. Itu gudang dari orang memang agak dekat dari ruang, agak dekat dari ruang area yang bisa dilihat tamu-tamu. Sampai akhirnya kan ada suka main tuh kalau anak masih umur SMA suka main ke belakang, karena gue dari belakang dan lewat gudang. Terus dia ngeliat kasur gue, dia notice bahwa waktu itu kasur yang lo pakai bekas ini ya, baba gitu. Apalanya kan kalau biasanya orang sini tuh bilangnya gitu. Teman rumah itu yang main? Iya. Yang lebih dulu pernah tinggal lama di situ ya? Lu ketemu kenapa lu bisa cerita kayak gitu-gitu? Ya orang yang punya ini aja meninggal di atas itu, dari kasur itu. Terus gue kayak dan langsung nggak enak awal pas ceritain itu. Iya, karena gue tahu orang yang punya rumah lama itu masih tinggal dekat-dekat sini, ya udah gue samperin. Ceritanya gue nggak tahu alasannya kenapa dia meninggal. Emang sih awalnya gue cuma bisa bayar mungkin dia kebanyakan kali ini barang juga udah biasa-biasa aja. Oh mikirnya gitu tadi ya. Untuk pakai sekalian. Karena gue bilang faktanya, gue ke yang punya rumah itu sebelumnya, emang benar ceritanya kayak gitu. Wah udah hari itu langsung gue bongkar, gue tidur di lantai, kasur langsung ke lantai. Tadi nih yang sebelumnya itu masih satu saudara atau beda orang yang beli rumah itu? Masih satu saudara, makanya putusnya di begitu di gue. Putusnya itu jadi masih kayak kakek. Oh masih saudara yang meninggal itu ya? Cucunya. Iya. Oh terus lu beranikan ini dan untungnya dia jawab dengan jujur? Iya jawabnya. Oke. Jawabnya juga biasa-biasa aja lagi. Oke ya. Makanya masa itu ditaruh gudang. Mungkin dia juga kayaknya nggak terlalu ngerti juga apa, gue nggak tahu ya, mungkin yang tahu adalah orang tuanya itu, makanya sampai taruh gudang kan nilai historisnya. Dan lu nggak cerita masalah pengalaman lu pakai kasur itu mengalami gini, nggak cuman hanya sebatas nanya? Cerita kan gue bilang ada pengalaman aneh, cuman ya orang tua gue nganggapnya ya udah biasa aja. Ke penghuni yang lama gue cerita ngalamin hal yang aneh, makanya mereka nanggapin biasa juga. Ya itu alasan dia kayaknya ninggal kasur ya. Gue bukannya ini sih, bukan, kalau gue masih namanya gue masih bocah saat itu ya. Jadi kalau dia saran ya udah mau saya dipakai aja buat kasurnya. Itu mungkin kalau ini mah ini, atau emang lu baru aja kali ninggalin di situ, makanya masih digangguin, mikirnya gitu kan orang. Tapi gue tetap percaya sama kasurnya. Begitu dilepas ya udah, gue terlepas dari bawah aman, tapi tetap aja ada gangguan lain sih kecil-kecil. Dan digangguin jadi bokap gue yang semenjak gue itu. Akhirnya bokap pernah juga ya? Jadi pas dapet rumah itu ada ruang belakang lagi. Ruang belakang lagi itu ngadepnya langsung ke kebun. Jadi emang ada area kosong halaman belakang lumayan luas, banyak pohon-pohon. Dia ngeliat kayak maghrib gitu, maghrib dia ngeliat kayak adik gue. Mungkin ngapain nih, ada gang kecil main malah maghrib di luar. Ya kan mau di samperin karena halamannya lumayan gede, jadi harus nyamperin dia supaya beneran, atau enggak manggil lah. Jadi pas baru mau keluar kayak manggil gitu, adik gue teriak dari kamar ternyata. Wah, disangkanya berarti itu bukan adik gue. Bokap gue teriak jadinya, bukannya istri kan emang teriak jadi itu kencengnya sampai pada inian. Nyokap gue pengen nyamperin bokap gue. Tetangga nggak heboh akhirnya? Enggak. Nyikirnya kayaknya nggak kedengeran banget ya ke tetangga. Gak nyamperin, dia bilang yang adik gue. Terus adik gue ternyata di kamar anjir. Gue tuh pengennya lucu gitu, misalkan ternyata ada kemungkinan lain. Ini kan kemungkinan pertamanya kan ketika gue tahu itu bukan adik gue. Tapi gimana kalau ternyata bokap gue nyamperin bawa dia ke dalam gue. Dan ternyata ternyata adik gue sama adik gue. Itu bro, ya emang kadang-kadang banyak kemungkinan tau antara dia beneran bisa bawa adik gue, atau bokap gue yang dibawa ya diajak lah ya ke entah ke rumah segala macam. Ya itulah emang kadang-kadang banyak pengalaman horor gini, kadang-kadang si jin itu tahu timing yang tepat sih, makanya sering kali ya orang gangguin si ini pasti ada orang yang datang tuhnya hilang gitu kan, sering gitu. Oke lanjut. Mereka mungkin penyelam sihir ya namanya juga, di dunia mereka kan banyak hal mistis aja udah sih ya.
makanya nggak dipungkiri dia bisa ngelakuin hal kayak gitu. Apalagi mau lanjutin? Jadi kan bokap kena teror juga tuh. Nah, beranjak sudah di tetap balik ke teror gue lagi sih yang paling banyak tetap. Jadi lu pindah kamar kenapa ya? selalu bokap Pindah kamar tetap situ. Oh, tetap situ. Walaupun beberapa kali gue juga tidur di ruang tamu karena biasanya kita mendusi kayak nggak bakal enak malam ini kayaknya. Atau enggak, gue pengen sehat banget kalau di ruang tamu nggak ada ganggu gue. Nggak pernah malah. Dan yang karena selalu bokap gue. Cuma kalau bokap juga kayaknya nggak selalu, dia tuh nggak banyak cerita. Kayak gue lagi kayaknya banyak hal lain. Oh, cuman khawatir takut malah ntar di rumah nggak Ya kondusif. karena gue juga nggak terlalu cerita ke nyokap doang karena kalau ada dia gue tahu nakut dia, pasti ntar dia takut. Biar gue cuma tentang nyokap palingan. Kalau ya orang begitu tahu bokap gue ngeliat adik gue aja, adik gue takut kalau ke belakang. Gara-gara itu. Dan selalu bokap gue. Kayaknya dasarnya emang udah jelas gara-gara emang gue sama bokap tuh nggak terlalu beriman banget ya. Kalau nyokap sama adik gue pada rajin ibadahnya, jadi gue selalu boleh kena. Kalau gue setelah itu kejadiannya, gue nggak pernah. Oh iya, ada kejadian di mana genteng bocor, mau ngomong gue benerin. Gue benerin ke atas genteng karena terus naik main hall plafon tuh, benerin genteng yang bocor, benerin. Malam-malam yang gue direp-rep dan ditindihin. karena emang rumah itu pas dapat bekas ya, jadi masih suka bocor-bocor. Entah 2 minggu atau seminggu sekali ada aja genteng yang merosot karena musim hujan. Jadi naik benerin, rep-rep lagi. Terus gue kayak terlupa, anjir gue direp-rep mulu gitu ya. Setiap benerin genteng. Hal paling gokil tuh pas gue direp-rep adalah gue benerin genteng. Gue pikir rep-rep aku cuma kayak kita nggak bisa gerak aja. Jadi masih nganggapnya gue, teori gue ya itu sleep paralysis, masih itu nggak bisa gerak aja, nggak capek atau gimana. Iya, bisa faktor capek. Ternyata pas keempat atau kelima gitu mulai unik kejadiannya. Gue direp-rep, kondisinya bisa main HP, masih melek. Gue kedip doang gitu, tapi gue nya nggak melek lagi, jadi langsung macet gitu. Kayak kunci lah ya. Udah kekunci, gue kayak ngeliat ada bayangan nyamperin gue, jadi emang pas banget timingnya. Cepet lah ya. Udah gitu, udah gue nya nggak bisa gerak. Ada suara napas di kuping gue, kanan kiri kayak. Waduh. Wih, anjir. Gue nya nggak bisa gerak lagi. Dan Pas lu udah kondisi takut gak kayak gitu? Panik gak? Pas udah bisa gerak, gue lemes, nggak bisa ngapa-ngapain dulu. Tapi Pas begitu ada bisa gerak, gue langsung cabut, gue langsung kurang tamu. Oh, berarti ada panik juga lah ya? Iya, panik. HP gue tinggal sampai. Sering gue jadi gitu tuh, kadang-kadang lagi main HP gara-gara panik. Gue suka ruang tamu. Kalau ruang tamu kan emang selalu ada tikar digulung biar kalau misalkan orang duduk. Tapi kadang-kadang gue lebih sering pakai buat tidur. Tapi kan karena apa, pengen tidur karena gue gabut, pengen HP aja. HP gue tinggal di kamar lagi. Tapi gue balik ke kamar gue takut. Gue takut karena itu takutnya malasnya kalau dia nyamperin gue dalam kondisi, kalau udah mulai sadar gitu. Soalnya ya bayangin aja gue dengan HP melek aja dihajar. Iya. Karena lengahnya tuh gara-gara gue kedip aja. Merinding gue. Gara-gara Ini kita syutingnya lumayan pagi sih bro. terus gue udah sekarang, jadi gue kalau benerin genteng besok harus weekend supaya gue bisa begadang. Kalau begadang gak diganggu. Jadi nunggu pagi dulu baru tidur? Iya, subuh itu. Wih. Jadi begitu masukin jam 5 gue gue tidur. Aman lah ya. Gak ada. Dan aman juga sih ya, gue minimalisir doang. Karena sedikitnya lama-lama gue mulai main aman, karena cuek pun juga banyak, malah jadi makin banyak colongan. Gue apa jadi ini kayak ini masih cuek ya. Di rumah gue tuh ada pohon rambutan yang pas gue research ke orang-orang rumah, ternyata itu ada kayak kuntilanak kembar gitu. Serius? Banyak orang itu jadi valid ketika yang cerita beda satu orang. Tetangga juga apa? Iya, masih orang-orang sekitar kampung. Ibu rata-rata ibu ngeliat. Jadi itu kayak begini gitu. Iya. Dan yang satu arah ke kebun, satu lagi arah ke arah rumah gua. Jadi nyokap sih nyuruh nebangin karena rumah lu daunnya jatuh ke atap. Nah, atap itu kan area kamar mandi. Jadi kalau daun pada rontok, kamar mandi jadi gelap. Kan nutupin ya.
mendingan potong aja. Ya gue udah pedenya dong mau motong bagian sebelah. Pak lu udah denger ceritanya? Udah. Gue pikir ya udahlah, emang nyokap kalau itu gue turutin aja. Pas motong nggak ada kendala? Nggak ada kendala. Dan berarti yang lu potong kan, ya itu yang satu ngadep ke belakang, satu ngadep ke rumah. Ya. Yang lu potong ngadep ke rumah ya berarti ya? Yang naik rumah ya. Ya. Oke, setelah dipotong, Saat beres. potong, malah emang gue mimpi. Kalau ini jelas mimpi karena emang jelas-jelas mimpi. Gue mimpi buruk aja gitu. Di kamar gue yang sebelum ngadep ke belakang itu tuh kayak ubin rata naik, ada tanggulan gitu. Terus kayak ada kuntilanak duduk gitu di situ. ntar lu tanggul kayak gimana ya? Gua bayangin masih bingung. Kayak gitu tuh. Oke gini. Iya, cuma lebih tinggi. Oh. Satu trap tangga lah. Oke, semacam anak tangga cuma satu biji Iya, gitu. kurang- Oke. kurang lebih gitu. Dia kayak duduk. Ya kan ada ketika dia nyamperin gue, itu dalam kondisi kayak duduk gitu. Wah anjir, kayak jongkok jadinya. Ya jongkok tapi nyamperin. Gue nyebutnya jongkok. Yang serem adalah ketika orang menginterpretasikan kuntilanak itu ketawa nangis. Aha. Ini tuh bener-bener gak berhasil siapa-apa. Dan itu hal yang paling serem buat gue. Dan nyamperin lagi soalnya. Hah? Dia nyamperin, begitu nyamperin, gue cuma bangun aja dari tidur ternyata mimpi. Kaget lah intinya. Kaget ya, bener-bener jump scare banget. Bayangin tuh duduk kayak gitu, terus jadi dia dalam polisi masih kayak gini. Kayak di film-film sebut anjir merinding gua. Akhirnya gue bangun, pindah pasti kok udah kayak gitu, pindah kamar gue ke tidur di ruang tamu. Gue tuh orang yang dalam kondisi apapun juga masih gampang tidur, soalnya emang gue takut tapi gue tetap ngantuk, gue pengen tidur gitu. Nggak- Paksain aja. Ah, Sampai capek ya. masih bisa. Ah. Pokoknya solusinya tuh gue kalau kayak gitu, udah gue nggak usah neko-neko. Kalau kadang gue tetap fokus sama tidur gue supaya gue nggak banyak pikiran apa-apa, jadi gue tetap tidur. Sama ya gue nggak nyoba ngelawan apa-apa sih, jadinya misalkan anggap aja sekalipun gue punya teman yang bisa, gue nggak pernah nyuruh temen gue buat coba dong usir, dengerin aja emang kayak dia emang lebih lama di rumah gue. Dan lain juga temen gue lebih sering bilang kebanyakan rumah gue baik kok, soalnya kayak kasusnya si Wan Soro itu sebenarnya ngingetin gue Iya, kayak gue jangan. ini, atau anggap aja Jurang Mangu sebenarnya itu gue dibalikin, tapi dengan cara kayak gitu. Soalnya bisa aja gue dilepas aja gitu, terus nggak ada yang balikin. Terus kenapa pas kuntilanak jongkok itu pas gue ini langsung bangun ya, karena masih ada yang dilindungin. Masih dilindungi. Nah, Dan itu kenapa menurut lu ada hubungannya nggak sih Kunti itu yang nyamperin lu gara-gara lu nebang pol? ya bisa ada hubungannya. Dan Apa aja itu ternyata itu tempat berpijaknya dia, gue nggak ngerti. Bisa Dan- aja kan ya, dan itu sekali doang mimpi pada malam itu. sampai 2 kali. Sampai 2 kali. Itu udah. Besoknya apa malam itu juga? Gue di hari ketiganya gue udah tidur di ruang tamu terus. Hari Oh. keempatnya baru gue mulai ngajak teman gue yang bisa itu Nginep. sekalian. Dan kalau dia sendiri bilang udah Putina besok mah udah gak ada lagi gitu, dia kayak gitu bilang. Padahal dia gak ngusir apa-apa, tapi bener emang diomongin gak ada lagi. Hari keempat gue berani tidur di kamar lagi. Berarti terornya itu Kunti hari pertama dan hari kedua. Oke. Oke. Mungkin dia 3 hari sih harusnya, cuma karena gue doang tamu gak bisa nyamperin dia. Hari ini dia kamar gue doang, anggap aja emang kamar gue tuh area aman buat mereka kali ya, jadi mereka bisa. Dan posisi sama jongkok juga yang malam kedua. Iya sama. Sama persis. Nah, kayaknya enggak sama persis sih. Gue taunya sekilas doang, karena mungkin antara gue mimpi masih kebayang-bayang atau emang cuma dia datang lagi, 2 itu sih. Tapi intinya Karena pas. mimpi itu gitu suka emang samar-samar. Iya. Jadi yang bikin gue sugestinya adalah ini datang lagi ternyata. Gue tetap bangun kaget gitu. Dan kebangun kaget juga. Kalau ini pernah nggak lu tahu jembatan Teranak? Apa? Tahu Teranak? Pernah. Cuman Dan gue itu salah satu juga yang percaya kayak mitosnya, katanya kan kalau suaranya dekat Dekat. dia jauh, suara dia jauh dia dekat. ya mitosnya gitu sih kata orang-orang kebanyakan. Jadi gue tuh pernah di belakang halaman rumah kan emang kebun ya. Jadi teman ini baru dekat-dekat ini kejadiannya. Hah? Dekat-dekat ini kejadiannya. Tahun ini apa tahun lalu? Tahun lalu. Oh tahun lalu. Itu udah kuliah gue. Jadi ngumpul teman-teman kuliah karena ada pandemi kan, ngumpul.
Temen kuliah. Oh. Temen kuliah. Bukan pandemi ngumpul, iya masih mendekat apa? Udah pandemi malah emang kebetulan kangen apa saling ketemu kangen. Awal-awal lah, awal pandemi. Saya apa namanya sih? Kayak bikin kecil-kecilan udah bakar-bakar dalam rumah. Cuman gue yang bawa hemo karena gue punya pohon pete sama pohon buni. Itu sama-sama pohon gue serem-serem semua. Pohon pete, pohon buni, rambutan. Iya. Pohon pete, pohon buni buat gantung hemok. Ya udah duduk tinggi-tinggi semua ya? Iya, gue duduk di hemok, main gitar gitu. Pas klimaksnya adalah pas udah kelar, ketika teman gue pulang. Itu malam? Iya, pamit. Pas gue di kamar, pelan, orang kenceng. Udah gitu ritmenya makin cepet. Cewek? Iya. Suara cewek? Tahu makin kenceng kayak di sebelah kupingku persis. Bayangin kayak suara ngomong. Tapi bedanya dia di sebelah lu tapi nggak ada anginnya. Oh. Itu yang detail yang gue dapet. Habis itu hilang. Tinggal suara kayak ini kayak koding kita pengeng. Maksud gue berarti itu makin kenceng karena dia makin jauh kali ya. Tapi padahal yang lu denger suaranya dari jauh kayak makin dekat akhirnya dekat ya samping. Dan itu tuh suaranya nggak kayak melonting kayak yang biasa orang banyak denger lah, iya. atau di TV lah ya biasa itu lah. Anjir, ketawanya tanggung, masalahnya ketawanya udah jelek serem gitu. Ketawa gitu kan ketawa aneh aja. Ketawa kayak creepy ya. Iya. Kayak ketawain kayak apa ya disebutnya ya, kalau dibilang ketawa nanggung mungkin ya dibilang ya. Itu juga bingung antara emang temen gue bawa nggak sengaja gitu kan, makanya pas dia pulang ikut lagi apa gue nggak ngerti. Maksudnya teman main situ ada yang ngikutin sebelumnya? Mungkin. Jadi ninggalin bekas kali, bekasnya ya kalau doang. Dan itu jam berapa? Jam tengah malam kayaknya, kalau itu namanya jam 1-an kali. Udah pada pulang semua? Iya, bakal pulang. Dan itu baru banget pulang langsung digawin apa jeda berapa lama dulu? Enggak, pas banget pulang, kembali ke kamar bener-bener langsung. Langsung? Iya. Baru mau tidur lah gimana? Iya, lagi capek-capeknya kan ya. Itu kayaknya emang yang bikin gue gampang kena tuh lengah, gara-gara gue lengah. Kayak ya sesederhana kedip aja bisa kena, kedip itu capek. Iya. Intinya sih emang kayaknya kita nggak boleh terlalu kosong-kosong banget pikirannya kan. Terlalu kosong juga nggak ini yang nggak bagus ya. Kalau di tempat gue ya, sama gue jadi nyalain. Pokoknya kalau teman-teman nginep, gue pikir lu jangan kosong. Soalnya banyak yang nggak betah juga teman-teman gue. Sekali tidur gampang banget bangunnya. Katanya panas hawanya. Kalau ada kipas angin ada kipas angin sama gue. Panas hawanya jadi pada nggak bisa tidur. Tapi nggak pernah kesurupan kan lo? Atau apa? Itu uniknya gue kesurupan belum pernah. Ngeliat jadi lebih ke sentuhan indera doang, inderanya tuh lebih ke mata tuh malah nggak pernah, lebih sering ke apa pendengar, fisik. Berarti nampak nggak pernah lihat langsung. Kalau bau, gue nggak tahu ya, bau tuh juga pernah, bau aneh, wangi sih, lebih ke wangi ya, bau wangi itu gue risih lah pasti lah kalau dia bau kayak gimana tuh kalau boleh tahu? Kalau nyokap ya selalu ngasih sugesti baik, sugesti itu emang pohon lagi pada berbunga kali, makanya baunya bau kayak pohon kalau di Cipotek, pohon kalau dari daun mangga itu dibuka baunya wangi kayak gitu. Bukan wangi melati tapi enggak. Bau patahan daun lah ya. Tapi kan kayaknya dekat banget kalau nyampe kamar gue. Sampai sekarang masih terjadi tuh? Enggak, tuh kayak sama sekali dong, beda-beda. Pernah juga ini apa? Belakang rumah gue tuh kan karena adik gue tuh trauma banget, adik gue traumanya sampai sekarang. Jadi kalau ke belakang ngangkutin jemuran harus ditemanin. Gue tuh suka nemenin, kan kata ada pintu nih, ada bangunan buat naruh jemuran. Jadi gue duduk aja di situ. Jadi begitu adik gue ngangkutin jemuran, tau depan muka gue persis itu kedobrak dua kali. Pintu gue udah desain. Jadi kalau ketabrak bunyi kuang. Adik gue mau nyamperin takut karena jemuran cuma jatuhin, dia malah lari ke arah kebun. Gue refleks nahan. Disangkanya gue nakut-nakutin, emang beneran begitu gerak. Padahal ada lu lihat sendiri, nyaksikan sendiri bahwa emang pintunya gerak sendiri. Gue juga salah panik juga. Gue bingung mau nyamperin adik gue gimana. Dan ntar lu nih, biar penonton gak bingung. Waktu ade lu, pas pertama bokap lu lihat niruin
sosok yang niruin ade lu tuh jenis kelaminnya apa? Cewek. Umur? 7 tahun. 7 tahun. Dan saat diganggu yang ade lu ini ngangkat jemuran, umur sudah? Orang udah kelas 1 SMA. Oh, baru-baru ini juga? Nah, Oh gila, makin trauma ya dong. makin ini. Karena kalau angin pun, soalnya nih pintu kamar gue tuh sayang. Dan 2 kali nggak mungkin angin. Nah, sering juga jadi kalau gue kan emang di belakang juga sering tuh kayak kegedor tuh berarti kayak dilempar batu. Padahal nggak ada batu. Banyak kalau batu mah. Maksudnya yang kalau dilempar kan batu jatuh di bawah. Ya itu karena kan kalau pintu tuh konsepnya ada list kayu baru dipasangin seng. Dan suara kalau seng yang ada kayunya di belakang sama seng tengah-tengah itu suara seng tengah-tengah. Maksud gue gimana konsepnya sih batu bisa mentalkan. Kalau tikus oke lah, tikus nabrak pintu suaranya beda. Sekalipun diketok sama batu juga suaranya nggak mendung, nggak sekencang yang tengah. Dan itu yang sering terjadi tengah-tengah terus. Banyak hal yang nggak bisa nggak bisa nerima nalar, jadinya ya cuma diaminin aja gitu. Oke. Jadi sebenarnya masih banyak lah teror-teror yang apa namanya yang terus mengganggu ya di kehidupan tentunya. Nah tapi yang gue pikirin, apa sih alasannya beli rumah di situ? Kan banyak rumah gitu yang lain gitu. Karena iya dulu tuh karena ada kelebihan apa gitu? Dulu nih belinya dulu tanah, cuma bukan ada rumahnya. Tadi rencana mau beli tanah apa? Emang beli rumah. Cuma kebetulan itu udah harga murah. Harga jual tanah doang, rumahnya sekalian. Oh iya, biasanya kan orang jual tanah sendiri, rumah sendiri ya, makanya harganya mahal. Kalau ini harga tanah doang. Makanya diambil. Padahal kalau orang-orang awam mungkin terus tahu tinggal di situ udah males terus mau tinggal. Jual lagi pasti. Atau dibikin kosan. Oh iya, tanah rumahnya itu totalnya berapa? Luasnya berapa? 150 meter. Bangunan rumah? Kalau rumahnya cuma separuhnya. Separuhnya? Halaman. Wah lumayan, luas banget ya. Iya, luas banget. Cuman nggak tahu persis berapa harganya. Cuman harga yang jelas turun dari harga pasaran. Sama gue karena suka lupa juga yang gue ceritain ini kan pernah kejadian lama ya 2011 ya. Jadi kadang suka kurang detail juga. Bukan ntar ada yang kelewat, tapi kalau mau ada yang ditanyain gue iya. Bisa lah di kolom komentar, dan kalau memang banyak pertanyaan nanti kita bikin sesi Q&A lah. Terus sebenarnya kalau gue cerita bingung juga sih, gue takut soalnya apa yang gue ceritain tuh kayak nggak kejadian sama cerita horor yang tipikal gitu. Sederhananya lah orang diketawain apa ditangani segala terus gue malahan nggak ada ekspresinya, itu kan udah kaget banget gue pasti ya dengan kayak gitu. Terus anti mainstream beda sendiri seputar dikasih tahu itu udah gitu gue ngerasa kayak kalau gue cerita tuh kayak film banget, kayak si ngeliat HP jam 1 menit itu kan film banget ya. Iya. Dan gue ngerasanya langsung gue. Ya benar kayak film banget, timing tepat. Mungkin bagus sih kalau dibikin film. Gue tanyanya. Iya. Belum ada tuh yang kayak gitu sampai 10 kali ya bisa lebih. Iya, dan lebih. Jadi ini gitu, tapi gue bersyukur sih walaupun kejadian yang aneh-aneh segala macam nggak nyampe ditongolin bener-bener. Paling cuma mimpi, kalau mimpi kan dia nggak semelekat kalau kita nggak langsung nuansa horornya. Secara lo kita lebih ke dapat kagetnya doang ketimbang ngeliat langsung yang kok inget terus pasti kebayang terus. Gue juga nggak bayang kalau nggak langsung kebayang terus gue sih ngeliat tuh gitu. Gue masih percaya sih kalau temen gue tuh bilang itu tempatnya masih baik, soalnya sekarang ini ya kalau ngomongin sekarang digangguinnya lebih digangguin yang iseng-iseng doang, iseng-iseng kecil yang harusnya tuh kita sebagai penghuni udah biasa ada kayak gitu. Udah kenyang lah ya. Oke, itu tadi barusan kisah dari Mas Putra yang teror di rumahnya dari tahun 2011 sampai saat ini. Walaupun saat ini terornya sudah sudah dibilang sudah agak berkurang gitu ya. Udah nggak seperti dulu lagi. Dan ada yang mau disampaikan nggak kira-kira Mas Putra kepada para penonton nih? Kalau mau beli rumah baru harganya murah harus dipastiin itu rumah asal muasalnya gimana. Oke. Supaya nanti
kayaknya rumah tuh sakral ya kalau dipilih. Sakral, benar. Pilih rumah yang benar. Mending beli rumah agak mahal dikit tapi nggak ada apa-apanya. Betul. Walaupun nggak menutup kemungkinan kalau emang orangnya lagi beruntung ya bisa juga sih, nggak ada hal kayak gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita ceritakan dari Mas Putra. Saya ucapkan terima kasih banyak Mas Putra sudah meluangkan waktunya hadir di sini. Nah, kalau kalian takut, jangan berani-berani. Kalau kalian berani, jangan takut-takut. Karena mereka ada di sekitar kita. Gua Alvin Praditya. Salam.